Ya Bu. Foto siapa nih yang paling ganteng? Misi. Silakan. Silakan. Ya, kita belum tahu apa yang mereka mau menghadirkan. Tapi yang kami tangkap begini, dari agenda persidangan tadi, pihak kami sudah ditanyakan selaku pemohon, kemudian pihak kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi? Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy sendiri, Jelas sekali ini yang pertama kami sampaikan. Peristiwa terjadi itu di Cirebon, Peggy Setiawan berada di Bandung, itu kami sudah tekankan. Saksi-saksinya pun juga jelas. Buktinya juga semuanya jelas. Jadi kita sudah menekankan itu. Kalau hal-hal lainnya lagi, makanya kami melihat bahwa peristiwa ini, perkara ini sudah 8 tahun lamanya. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Ya, kita sudah menjelaskan mulai dari ciri-ciri fisik, ya kan, kemudian alamat, ya kan, usia juga semuanya berbeda. Tidak bisa kita memaksakan. Makanya kami mengajukan pra peradilan ini karena kami menilai bahwa terhadap klien kami ditangkap dulu, baru dicocok-cocokkan nih, dicari saksi, cari bukti. Ini penegakan hukum seperti ini kami lihat adalah sewenang-wenang. Karena yang kami butuhkan adalah penegakan hukum yang fairness, yang betul-betul menjunjung tinggi hukum sebagai panglima. Jangan sampai begini, kita sama semua di depan hukum, tapi kita tidak sama di depan penegak hukum. Jangan sampai itu terjadi. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Pembuktian ini silakan pihak kepolisian membuktikan. Iya. Oke. Jadi alat bukti yang akan kami ajukan bahwa DPO berbeda dengan Peggy Setiawan, kami mempunyai penetapan DPO yang diumumkan oleh Polda Jawa Barat, ya, 2 orang, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Itu sudah jelas kami akan jadikan bukti, ya, bahwa DPO-nya itu adalah Peggy alias Peron, khususnya dengan ciri-ciri rambutnya keriting, kulitnya tinggi 160, tinggalnya di Banjarwangunan. Nah, yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, Peggy Setiawan ini lurus. Alamatnya di Kepongpongan, ya, bukan di Banjarwangunan. Ya. Kemudian umurnya juga dalam DPO itu 30 tahun 2024 dan Peggy Setiawan ini, ya, baru saja 28 tahun pada saat ditangkap itu 27 tahun. Oke. Nah, kami jelaskan secara keseluruhan permohonan pra peradilan kami ada 35 halaman. Pada poinnya mempersoalkan pertama, ya, karena setiap kompresi pers Polda Jawa Barat selalu mengatakan bahwa penangkapan Peggy Setiawan dasarnya adalah DPO, dasarnya adalah putusan pengadilan yang sudah inkrah, ya, maka, ya, kami menyampaikan dalam permohonan pra peradilan ini pertama, ya, penangkapan, ya, tadi ada penangkapan itu, ya, seharusnya seseorang harus ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Nyatanya Peggy Setiawan, ya, ditangkap statusnya belum tersangka.
ditangkap 21 Mei ya, pukul 10 pagi dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka 21 Mei juga ya, tetapi sudah setelah ditangkap. Artinya ya, pada saat ditangkap seharusnya sudah menjadi tersangka dan sudah ada 2 alat bukti permulaan yang cukup sehingga menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Nyatanya ini ditangkap dulu ya, kemudian ditetapkan tersangka. Seharusnya tersangka dulu. Tidak ada dari 2017 dari 2016 sampai viralnya film Vina, tidak ada yang namanya penetapan tersangka, tidak ada yang namanya pemanggilan. Kemudian yang kedua, ya, kecuali tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan boleh. Ini tidak tertangkap tangan. Sejak kejadian terdahulu juga ya, itu kejadian 27 Agustus 2016, kemudian baru ditangkap para pelaku 8 orang itu 3 hari kemudian, artinya tidak tertangkap tangan ya. Jadi pertama mempersoalkan penangkapan ya, kedua ya mempersoalkan penetapan tersangka. Tadi karena ya penangkapan terlebih dahulu, seharusnya penangkapan itu seharusnya sudah tersangka. Ini tidak, ditetapkan tersangkanya ya setelah ditangkap. Nah, penetapan tersangka juga ini harus ada 2 alat bukti ya. Sementara tadi sudah disampaikan alat bukti itu setelah ditetapkan tersangka masih dicari-cari. Kami merasakan sebagai penasihat hukum ketika mendampingi ya saksi-saksi terakhir ya di Polresta Cirebon memeriksa Dede Kurniawan saja masih mencari motif, masih mencari alat bukti yang tadinya ya dicari geng motor afiliasi sampai di Cirebon ya, di Polres itu dicari Jakmania garis keras. Itu artinya kami yakin bahwa dalam menetapkan tersangka ini tidak mempunyai alat bukti. Itu poinnya. Jadi 1 penangkapan, 2 penetapan tersangka gitu. Ya, makasih. Itu tadi ciri-cirinya yang dikasih tahu tuh. Oh, itu kita belum ada. Enggak, sekarang begini. Kami Itu yang hadir harus di buktikan. kami hadir di sini semata-mata kita harus garis bawahi nih ya. Kita harus garis bawahi bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy Peron. Jadi apapun perbuatan Peggy Peron, bagaimana kami tidak ada kaitan itu. Yang kami ingin buktikan, silakan cari sendiri. Yang kami ingin buktikan, yang kami ingin bela di sini adalah orang yang atas nama Peggy Setiawan tidak bersalah, tidak tahu menahu, kemudian ditarik, dimintai pertanggungjawab dalam perkara ini. Kira-kira seperti itu. Benar. Kalau kesamaan nama juga tidak sama. Apakah sama Peggy Setiawan dengan Peggy Peron? Kan ini 2 hal berbeda. Kemudian yang paling penting begini. 2016 dilakukan penggeledahan, bahkan penyitaan 2 unit kendaraan bermotor yang motor itu motor rusak. Rusaknya apa? Rusaknya turun mesin. Motor Suzuki Smash itu rusak, motor turun mesin, tapi tetap dibawa. Kemudian perkara ini senyap. Kalau saja Peggy Setiawan dari 2016 akan dilakukan penangkapan, kira-kira sudah dilakukan penangkapan bukan di 2024. Iya, betul. Pertanyaannya kenapa didiamkan? Dan penyitaan barang Ya, bukti juga barang tuh bukti. harus Gimana? disertai dengan surat penyitaan barang bukti. Tapi pada saat penyitaan barang bukti itu tidak ada surat penetapan barang bukti atau surat penyitaan barang bukti dan tidak seizin pengadilan negeri. Penangkapannya juga kan nggak ada suratnya juga apa gimana Pak? Lebih kami tekankan bahwa lebih kepada 2016 pada saat dilakukan penyitaan 2 unit motor rusak turun mesin, itu sama sekali tidak diberikan surat apa-apa, tapi yang kemudian motor itu tetap dibawa. Sampai hari ini tidak ada bukti suratnya bahwa kepolisian melakukan penyitaan terhadap 2 motor tersebut. Pertanyaan kami, di mana kira-kira bukti itu sekarang? Di mana bukti itu sekarang? Karena bukti tersebut juga tidak dimasukkan di dalam 8 terpidana ini sebagai alat bukti. Nggak masuk itu juga. Makanya kita menjadi pertanyaan kami, kira-kira penyidik apain sih terhadap motor itu? Diapain? Kita tunggu besok jawabannya. Kita tunggu besok jawabannya karena persoalan 2 unit motor yang dilakukan penyitaan ini kami juga sudah mengajukan dalam permohonan kami. Kira-kira seperti itu. Terus ini Motornya. lagi ya, satu lagi. Ini simpel saja sebetulnya. Ya. Waduh. Kenapa kita tim kuasa hukum Peggy menitik beratkan kepada error personal? Pertanyaannya adalah, apakah Polda Jabar menghormati
putusan hakim tahun 2017. Tidak. Kalau mereka menghormati, tangkap Peggy Peron, bukan Peggy Setiawan. Nah, itu pertama. Benar, betul. Karena dari ciri-ciri yang disampaikan oleh rekan kami jauh berbeda. Ya, saya nggak usah kupas lagi karena sudah dikupas banyak ya. Siapakah Peggy Peron, siapa Peggy Setiawan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terakhir Kompolnas menyampaikan penyidik sudah mengantongi nama 5 Peggy Setiawan. Ya. Ya, Ya. saya minta kepada Polda Jabar, kalau memang ada 5 Peggy Setiawan di kantor penyidik, ya, yang 4 panggil tuh, ya, yang 4 panggil, mintai keterangan, bila perlu perlakukan seperti klien kami Peggy Setiawan, ya, tangkapan, atau kalau mereka nggak berani itu lakukan klien kami seperti mereka, keluarkan, bebaskan, simpel kan? Setuju. Oke, jadi pada intinya karena kok kesimpulan permohonan kami ini adalah error in persona, salah orang, maka menurut KUHAP ketika ya, Peggy Setiawan ini Madep kamera, bukanlah Bang. Peggy alias Peron sebagaimana putusan pengadilan dan sebagaimana penetapan DPO, maka Peggy Setiawan adalah orang yang dicurigai. Seharusnya kalau orang yang dicurigai tidak langsung ditangkap. Lakukan pemanggilan dulu, lakukan pemeriksaan dulu sampai ditemukan 2 alat bukti bahwa pelaku pembunuhan dan atau pemerkosaan itu mengarah ke Peggy Setiawan. Baru itu saya acungi jempol kalau penyidik seperti itu. Tetapi nyatanya ya hanya menurut penyidik bahwa Peggy Setiawan itu adalah Peggy alias Peron, sementara ya dari ciri-cirinya berbeda, dia melanggar prosedur ya. Ada peraturan Kabareskrim ya, ada putusan Mahkamah Konstitusi. Fatal. Yang paling penting sebelum ditetapkan sebagai tersangka harus diperiksa dulu sebagai saksi. Nyatanya ini langsung ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Itu jadi error in persona, tetapi tidak dilakukan pemanggilan dulu, tidak dilakukan pemeriksaan dulu sebagai saksi, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kita tunggu besok jawaban apa Kamera, Bang. yang membuat penyidik, alat bukti apa yang membuat penyidik menetapkan klien kami yang jelas-jelas Peggy Setiawan bukan Peggy alias Peron kemudian menjadi tersangka. Demikian. Ya. Apa yang terjadi